Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Melanjutkan ya tausiah kemarin, yaitu terkait dengan masalah iktikaf ya. Jadi memang iktikaf ini kan tercantum di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Tadi kan dibacakan lagi sengaja gitu ya. Di situ kan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid ya. Janganlah kamu ya, kalau yang sudah bersuami istri, jangan bercampur ketika kamu mengadakan melakukan iktikaf ya di masjid di situ kan, di situ ya. Kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa beberapa ulama termasuk juga dalam 4 mazhab itu ya, yang 3 mazhab bahwa iktikaf ini ya terkait dengan harus di masjid ya, tapi mazhab yang satu, mazhab Hanafi, nggak di masjid pun nggak apa-apa gitu kan di situ. Begitu juga ulama di Indonesia ya, ada yang berpendapat dua hal itu gitu ya. Kalau Quraisy Shihab, kemudian Ustaz Sakif Basalama gitu ya, mengatakan Ustaz Somad Hagim juga gitu. Sebenarnya iktikaf tapi dalam kondisi sekarang ini sebenarnya bisa dilakukan di rumah, tidak harus di masjid, karena itu akan menimbulkan bahaya kalau kita misalkan saja kita dalam kondisi sekarang ya, kalau kita iktikaf di masjid gitu kan, seperti itu. Ya itu tinggal kita memilih mana menurut keyakinan gitu. Karena memang para ulama dan juga mazhab Hanafi itu ya, mungkin karena menafsirkan dari hadis dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah ya, Ad-Darimi dan juga Imam Ahmad. Di situ Rasulullah pernah bersabda gitu, al-ardu kullaha masjidun gitu. Jadi setiap tempat di bumi itu sebenarnya masjid, tempat sujud gitu. Ilal makbarah wal hammam gitu kan, wa hammam gitu kan. Jadi kecuali kuburan dan kamar mandi gitu. Jadi kecuali kuburan dan kamar mandi, semua tempat ini sudah masih tempat untuk sujud gitu kan ya. Jadi mungkin barangkali itu yang, dan memang karena dalam kondisi darurat seperti ini ya, yang penting kan substansi daripada iktikaf itu ya. Jadi merenungkan ya, fokus ya pada sesuatu ya, suatu hal yang memang ingin diraih dalam kehidupan ini ya. Kita kan ingin bahagia dunia dan akhirat juga kan di situ gitu ya. Jadi itulah 2 pendapat tentang iktikaf gitu ya. Pendapatnya itu masing, tapi mereka masing-masing pasti punya ini ya gitu ya. Hanya memang di dalam ketika melakukan ini ilmu kita nggak bisa, Bapak juga bukan ijtihad Bapak ini ya, ini kan belajar dari ulama gitu kan, seperti itu gitu. Dan itu sanadnya kan sanad ke Rasulullah 4 mazhab itu. Jadi kalau selama itu masuk dalam 4 mazhab ya kita ikuti gitu ya, seperti itu. Jadi itulah gitu ya substansinya ya, memang iktikaf ini meskipun ini kita lakukan itu, dan itu kan sebenarnya sunnah muakkadah. Seandainya katakan itu tidak sesuai gitu ya, tetapi itu kan kita melakukan ibadah gitu, nggak salah gitu ya, tidak melakukan suatu yang haram gitu kan, bukan suatu bid'ah gitu kan, ini ibadah gitu ya. Toh seandainya katakan ini salah nih, ini bukan iktikaf ya nggak apa, tapi kan kita melakukan ibadah gitu ya. Nah kenapa ini ya dicantumkan di dalam Al-Quran seperti tahajud gitu ya, itu berarti ada maknanya sangat penting ini iktikaf ya. Rasulullah biasanya iktikaf dalam 10 hari terakhir gitu ya. 10 terakhir itu sekarang malam ke 20 gitu ya. Bisa saja ini mulai 10 malam terakhir nih, malam ini ya. Kalau misalkan saja puasanya sampai 29 hari kan 10. Tapi kalau puasanya sampai 30 hari ya, berarti 10 terakhirnya mulai besok malam gitu kan. Ya apapun itu ya kita harus ini ya, karena biasanya di 10 hari terakhir ini orang sudah mulai malas gitu ya, ngantuk gitu kan, karena kemudian pengen sholat tarawihnya cepet-cepet lagi kan, biasanya kayak gitu, nyiapin lebaran gitu, makanan, bikin kue gitu kan. Kalau dulu tuh pengennya siap mudik aja gitu kan. Dan memang ke masjid itu tujuannya supaya lebih fokus kan, arti akafah itu kan
akar kata dari i'tikaf kan fokus diam gitu, fokus tertentu. Kalau di rumah kan biasanya banyak gangguan gitu ya. Ya, coba makanya ketika mau i'tikaf jangan ada gangguan, disiapkan. Jadi ketika i'tikaf nih ya, ini harus serius nih ya. Jangan sekedar i'tikafan aja gitu ya. Pertama apa? Niat ya, niat karena Allah gitu ya. Ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ini tergantung daripada apa? Niat karena Allah, niatkan ya dalam hati atau diucapkan juga. Nah, itu i'tikaf lillahi ta'ala gitu, sunatan lillahi ta'ala. Boleh gitu, silakan ya. Kemudian yang kedua, siapkan itu. Ya, istilahnya mungkin peralatan i'tikaf lah, mungkin sajadah atau mungkin Quran gitu ya, atau mungkin buku agama, ingin belajar gitu kan. Perlu minum gitu, mungkin makanan kalau lapar gitu kan. Karena Rasulullah itu i'tikaf itu bukan hanya malam saja itu ya. Mulai 10 terakhir itu mulai dari subuh sampai apa? Di situ terus ya, istilah dalam riwayat itu nyisir pun sampai begitu ke Siti Aisyah itu. Disisirin sama Siti Aisyah itu sampai begitu. Jadi benar-benar di situ terus, nggak kemana-mana itu di masjid, kecuali kalau ada uzur syar'i tertentu aja, misalkan ke belakang atau wudhu dan seterusnya gitu kan. Jadi disiapkan gitu ya. Nah, disiapkan bukan hanya peralatan juga, siapkan program ya. Apa nih untuk i'tikaf nih? Ya kalau yang belum menyelesaikan apa? Itunya apa? Qiraahnya gitu ya, tilawahnya, bacaannya, tadarusnya, selesaikan itu 30 juz. Tanya ada rencananya berapa? 2 minggu hatam gitu ya. Ya udah hatamkan sekarang, itu kan sebentar lagi tuh. 2 hatam lebih tuh. Ya, jadi makanya itu ya, hatamkan itu Quran. Setelah itu mungkin mempelajari hadis atau mungkin tilawah tadarus dalam pengertian memahami ayat per ayat gitu kan, seperti itu gitu kan. Dan buat semacam supaya motivasi untuk melakukan ibadah lebih baik, kan tadi kan istilahnya perenungan. Kira-kira ibadahnya, ibadah ini benar-benar gitu fadilahnya, sholat, baca Quran, ternyata satu huruf 10 kebaikan ini dilipatkan kan, supaya benar-benar nanti ke depan ini. Karena ciri orang yang meningkat takwanya, atau bahkan ciri untuk yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu setelah puasa itu benar-benar jauh lebih baik dari sebelum puasa itu. Jadi di situ perenungan itu gitu ya. Ya benar-benar nih gitu ya. Terus bahkan kalau i'tikaf itu kan tadi Rasulullah terus siang, subuh sampai siang juga tetap di rumah ya. Nah kita coba usahakan sampai sholat isyraq gitu ya. Jadi ketika sholat subuh ya, kita kan mungkin hanya zikir saja gitu ya, sama-sama gitu. Kalau bisa terus sampai isyraq ya, terbit matahari itu sekitar kemarin jam 5:47 gitu. Nah kemudian sekitar mungkin 10 atau 15 menitan baru sholat isyraq. Apa itu fadilahnya ya? Nah Rasulullah bersabda ya, dari hadis dari Imam hadis Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, Rasulullah bersabda, man shalla ghadata fi jama'ati gitu ya, tsumma qa'ada yadhkurullah ya. Jadi siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk zikir kepada Allah gitu ya, hatta yatlu asyamsu ya, sampai terbit matahari gitu ya, tsumma shalla raq'ataini, kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, tamah sampai 3 kali Rasulullah. Jadi kalau yang melakukan itu ya, dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna sampai 3 kali itu Rasulullah. Jadi bayangkan kita mungkin kemarin haji atau umrah barangkali kurang sempurna gitu ya. Mudah-mudahan dengan tadi itu sampai salat zikir, sebelah subuh zikir sampai ini, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna gitu. Ya, coba kesempatan nih, selesaikan, bahkan bisa setelah sholat habis zikir subuh tuh ngaji aja sampai selesai, sampai hatam kalau perlu. Nggak terasa itu selesai itu di situ gitu. Ya memang ada orang berpendapat sama juga seperti i'tikaf itu harus di masjid gitu. Karena di dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu an, di situ disebutkan memang masjid tuh.
man sholat subhi fi masjid jamaah gitu. Jadi di masjid berjamaah gitu kan. Ya tapi lagi-lagi seperti itikaf ini kan masalah ikhtilaf gitu. Apakah memang harus di masjid atau bukan di masjid, kan di situ kan maknanya supaya fokus ya, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain gitu kan. Jadi ya itikaf teruskan zikir setelah subuh sampai sholat isyraq ya. Itu akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna ya. Karena belum tentu haji dan umroh kita yang sudah kita lakukan ini sempurna pahalanya gitu ya. Nah, kita tutupi dengan sholat isyraq tadi ya setelah itu. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.